Oh yeah. Heavy rain in Jakarta makes for some challenging conditions rainy for this too. game as Indonesia face Saudi Arabia in the AFC's Road to 26 World Cup qualifying group. The Saudi people won't be used to that. Group table means No, that true, Indonesia's no hopes rain are still there. alive despite being winless through their first 5 matches. يشدد الكاتب جدعان ليفي على أن الحديث عن أحداث 7 أكتوبر في إسرائيل يقتصر على قتل الإسرائيليين ويتجاهل الدمار الكبير الذي ألحقته إسرائيل بغزة في ردها الانتقامي. ورأى the language, the rhetoric around that. People using words like that, people referring to Enoch Powell's speeches, is that overshadowing having a considered debate on migration? And that's the problem, that you go down a route where people shut up and say, right, we can't discuss this, it's all too difficult, whereas the issues that he raised with the numbers, with the economic cost. Media Eropa dibuat kagum, PSSI tunjuk Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium jadi venue ajang FIFA Series Indonesia. Sorotan internasional kembali mengarah ke Indonesia setelah keputusan besar diumumkan oleh PSSI terkait penunjukan 2 stadion ikonik sebagai venue ajang FIFA Series yang akan digelar pada tanggal 27 Maret mendatang. 2 stadion tersebut adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium. Langkah ini langsung menuai perhatian luas, bahkan media Eropa disebut-sebut dibuat kagum dengan kesiapan dan ambisi besar Indonesia dalam menggelar turnamen internasional tersebut. Ajang FIFA Series sendiri merupakan bagian dari kalender resmi FIFA yang bertujuan memperluas kesempatan pertandingan internasional bagi berbagai negara. Ketika Indonesia dipastikan menjadi salah satu tuan rumah, banyak pihak memperkirakan bahwa penyelenggaraannya akan berlangsung meriah. Namun keputusan menunjuk 2 stadion megah sekaligus dianggap sebagai pernyataan tegas bahwa Indonesia siap tampil maksimal di panggung global. Stadion Utama Gelora Bung Karno memiliki sejarah panjang dalam dunia olahraga Indonesia. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang dikenal sebagai salah satu paling bergemuruh di Asia, stadion ini menjadi simbol kebanggaan nasional. Setiap kali timnas Indonesia bermain di sana, tribun selalu dipenuhi lautan merah putih yang menciptakan tekanan psikologis bagi lawan. Sementara itu, Jakarta International Stadium hadir sebagai representasi modernitas. Stadion berstandar internasional dengan desain arsitektur futuristik ini dilengkapi fasilitas canggih yang memenuhi kriteria FIFA. Kombinasi antara sejarah dan modernitas inilah yang membuat banyak media Eropa menilai Indonesia mengambil langkah strategis dan visioner. Penunjukan 2 stadion sekaligus juga menunjukkan kesiapan infrastruktur yang matang. Pengaturan jadwal pertandingan, distribusi tiket, hingga manajemen keamanan menjadi fokus utama agar ajang tanggal 27 Maret berjalan lancar. PSSI dinilai mampu memanfaatkan momentum untuk menampilkan wajah baru sepak bola Indonesia. Media Eropa menyoroti bagaimana Indonesia berani memaksimalkan potensi stadion berkelas dunia untuk turnamen internasional. Dalam beberapa laporan, atmosfer di Gelora Bung Karno disebut sebagai salah satu yang paling berkesan di Asia, sementara Jakarta International Stadium dianggap sebagai simbol kemajuan infrastruktur olahraga kawasan. Keputusan ini juga membawa dampak besar terhadap citra Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, sepak bola nasional mengalami transformasi signifikan, baik dari sisi manajemen maupun fasilitas. Penunjukan 2 venue besar menjadi bukti konkret bahwa Indonesia tidak hanya siap menjadi peserta kompetisi, tetapi juga penyelenggara kelas dunia. Tanggal 27 Maret diprediksi akan menjadi momen penting dalam kalender olahraga nasional. Ribuan supporter dari dalam dan luar negeri diperkirakan memadati Jakarta untuk menyaksikan pertandingan. Atmosfer kota akan berubah menjadi pusat perayaan sepak bola internasional. Dari sisi teknis, penggunaan 2 stadion memberikan fleksibilitas jadwal dan distribusi pertandingan yang lebih merata. Hal ini mempermudah pengaturan logistik dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak supporter untuk merasakan pengalaman langsung di stadion. Media Eropa juga menyoroti aspek keamanan dan kenyamanan yang terus ditingkatkan. Sistem akses digital, pengawasan modern, hingga manajemen penonton yang profesional menjadi faktor penting yang mendapat apresiasi.
Indonesia dinilai mampu belajar dari pengalaman sebelumnya dan menerapkan standar global. Selain itu, faktor ekonomi turut menjadi perhatian. Ajang sebesar FIFA Series akan mendatangkan wisatawan mancanegara, meningkatkan okupansi hotel, serta menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM. Jakarta diprediksi mengalami lonjakan aktivitas ekonomi selama periode turnamen. PSSI sendiri melihat momentum ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia di peta sepak bola internasional. Dengan fasilitas stadion yang memadai dan dukungan publik yang besar, Indonesia memiliki peluang menjadi tuan rumah lebih banyak turnamen di masa depan. Gelora Bung Karno memberikan nuansa historis yang syarat makna, sementara Jakarta International Stadium menghadirkan sentuhan modern yang mencerminkan kemajuan. Kombinasi keduanya menjadi daya tarik unik yang jarang dimiliki negara lain dalam satu kota. Banyak pengamat menilai bahwa langkah ini adalah bentuk kepercayaan diri baru dalam sepak bola Indonesia. Tidak lagi ragu menampilkan yang terbaik, PSSI justru menjadikan ajang ini sebagai etalase kemampuan nasional. Atmosfer yang tercipta di dua stadion tersebut hampir pasti menjadi sorotan global. Sorakan puluhan ribu supporter, koreografi megah, dan energi kolektif di tribun akan menjadi pemandangan yang memukau. Media Eropa memprediksi bahwa tayangan dari Jakarta akan menjadi salah satu highlight FIFA Series tahun ini. Di balik semua itu, kesiapan teknis menjadi kunci utama. Rumput lapangan yang memenuhi standar FIFA, pencahayaan berkualitas tinggi, serta fasilitas ruang ganti modern memastikan pertandingan berjalan sesuai regulasi internasional. Tanggal 27 Maret bukan hanya tentang satu hari pertandingan, tetapi tentang simbol kebangkitan dan ambisi. Indonesia ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi tuan rumah dengan kualitas setara negara-negara besar. Dukungan publik menjadi faktor yang tidak kalah penting. Antusiasme supporter Indonesia dikenal luar biasa, dan hal ini menjadi nilai tambah yang membuat media internasional tertarik. Kombinasi fasilitas modern dan dukungan fanatik menciptakan atmosfer yang sulit ditandingi. Kedepan, keberhasilan penyelenggaraan FIFA Series di dua stadion ini akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia. Kepercayaan dari FIFA dapat meningkat, dan kesempatan menjadi tuan rumah turnamen lain semakin terbuka. Media Eropa yang dibuat kagum bukan hanya melihat bangunan megah, tetapi juga melihat semangat kolektif bangsa yang ingin maju. Sepak bola menjadi alat diplomasi yang efektif untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia. Dengan waktu yang terus mendekat menuju tanggal 27 Maret persiapan semakin dimatangkan. Koordinasi antara panitia, aparat keamanan, dan berbagai pihak terkait terus dilakukan agar semuanya berjalan sesuai rencana. Pada akhirnya, penunjukan Gelora Bung Karno dan Jakarta International Stadium sebagai venue FIFA Series adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia siap bersaing di panggung global. Dua stadion, dua simbol, satu tujuan, menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah memasuki era baru. Jika semua berjalan sesuai harapan, maka tanggal 27 Maret akan dikenang sebagai hari ketika Jakarta menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Media Eropa mungkin sudah kagum sejak awal,